setiap detiknya, setiap harinya, kita adalah manusia yang banyak sekali dosanya. Dari langkah kita, dari mata, mulut kita senantiasa berbuat kezaliman. Tapi maha baiknya masih memberikan kita kesempatan pagi ini untuk memperbaiki diri, karena Allah ingin kita, ya hambaku, aku ingin engkau kembali kepadaku dengan keadaan yang tenang, dengan keadaan yang terbaik. Maka dari itu, pagi ini salah satu kegiatan kita untuk mengisi perputaran waktu yang sejatinya memang kita tadi malam tidur, kemudian pagi ini dibangunkan hanya semata-mata untuk menghabiskan perputaran waktu kita yang sudah telah ditetapkan. Dari itu hanya manusia yang beruntung yang mengisi perputaran waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan pagi ini Allah hitung kegiatan kita pagi ini sebagai ibadah kita dalam mengisi perputaran waktu kita yang kita tidak tahu sampai batas mana Allah nyatakan selesai. Maka sahabat semua, bersyukurlah ketika sahabat semua dihadirkan Allah di majelis ini. Yang pagi ini bukan Pak Bukhari yang mengundang sahabat semua, tetapi Allah yang mengundang. Karena barangkali banyak yang mau hadir hari ini, udah bilang malam tadi, udah siapin gitu, udah niat gitu. Tapi ketika Allah tidak hadirkan, ada-ada saja yang bisa hadir. Atau ada barangkali yang pagi ini awalnya malas-malas gitu, nggak ada niat, tapi tiba-tiba kok disuruh mencet Zoom, aplikasi Zoom, disuruh hadir di sini. Itu tidak ada yang kebetulan, sahabat semua. Nah, itu semua adalah Allah yang atur. Kita adalah hambanya, hal-hal kecil apapun, tidak ada yang kebetulan. Maka dari itu, mulai sekarang, setting hatinya, yang hadir tidak sengaja, yang hadir pengen dapat sertifikat, itu semua diubah. Bismillah, karena Allah, karena sangat merugi kita nanti selama 1 jam atau 2 jam ke depan, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya. Baik, suara saya masih ada? Masih, Bu. Terdengar lancar, Ibu Dosti. Gimana? Masih terdengar lancar. Jaringan. Oh iya. Karena saya agak gambarnya agak kurang bergerak. Baik, sahabat semua. Tema yang kita luncurkan beberapa waktu yang lalu terkait shortcuts untuk meraih impian ya dan karir. Pasti berpikirnya kemana-mana nih, gitu ya. Gimana sih caranya? Sebetulnya tidak jauh-jauh dari materi Pak Farid minggu pertama. Ini masih saya kaitkan dengan bagaimana kondisi kita. Karena berapapun banyak materi uang kita, berapapun kesempatan yang ada melewati kita, kemudian berapapun kemampuan IQ, mungkin ada anak saudara dikatakan pintar, tapi ketika kondisi dalam diri kita yang tidak bagus, tidak mendukung, maka kesuksesan atau impian kita akan sangat sulit untuk diraih. Ya, ada yang mungkin di sini berpikir saya kan punya uang, gitu. Kemudian saya kan juara kemarin di sekolah, gitu. Tapi kita lihat bagaimana kondisi diri yang mendukung untuk meraih kesuksesan itu dengan cepat seperti apa. Oke, sebelumnya kita terima kasih Pak Farid ya, udah mau apa ya, jadi semoga berkah Pak Farid.
Eh, sebenarnya judul ataupun materinya banyak ya yang bisa dibahas. Itu kita punya kesempatan yang sangat singkat. Jadi saya mencoba untuk mengambil judul ini, yaitu menginstal kesuksesan dan kebahagiaan. Di kelas ini semua pengen sukses? Pengen, Bu. Pengen, Bu. Sukses, bahagia. Gitu. Karena ada banyak di luar sana yang kelihatan sukses, tapi nggak bahagia. Nah, itu kalau kita inginnya sukses, tapi nggak bahagia, ya untuk apa gitu ya. Nah, maka kita harus bisa bagaimana kita bisa sukses, tapi mendapatkan kebahagiaan. Ya, kita lihat sejauh mana kondisi diri kita sudah mengarah kepada untuk sukses atau malah keinginannya saja yang baru ingin sukses. Oke. Kita lihat sahabat semua bahwa ternyata tubuh kita itu seperti sebuah laptop, kemudian bisa jadi handphone yang saudara pegang atau kawan-kawan semua pegang. Itu ibaratnya seperti tubuh kita itu hardware-nya. Tapi apakah hardware itu akan mampu mengerjakan atau akan mampu istilahnya tuh bekerja dengan efektif kalau seandainya aplikasi-aplikasi di dalamnya mungkin yang jadul atau yang rusak gitu atau aplikasi biasa. Ternyata hardware ini perlu diinstal dengan aplikasi pilihan agar manfaatnya sudah besar. Lihat nanti ya, apakah hardware dari diri tubuh kita masing-masing sudah terinstall dengan aplikasi yang bagus sehingga selama ini bisa bermanfaat dengan baik, atau banyak aplikasi-aplikasi yang sudah rusak atau kita salah menginstal aplikasinya, ya kan? Nah, salah satu aplikasi yang perlu diinstal ini diramu dari berbagai apa namanya, itu banyak nanti ya, tapi kita ambil yang singkatan ini CREV saja. Ya, apa CREV itu? Aplikasi-aplikasi seperti apa saja? Jadi apakah itu Facebook ya kalau dalam HP-nya, apa WA, apa Instagram? Karena kebanyakan dari kita, apalagi kawan-kawan remaja saat ini, itu banyak aplikasi di handphonenya atau di laptopnya itu yang sifatnya apa ya, mungkin permainan, media sosial dan sebagainya. Nah, sedangkan aplikasi yang mendukung dengan manfaat yang besar jarang dibuka barangkali. Sehingga yang diinstal itu yang hal-hal yang sifatnya masih belum terlalu bermanfaat dalam mendukung kesuksesan kita. Kita lihat. Yang pertama dari CREV itu adalah cancel. Ini ada istilah self-talk. Pernah nggak di kawan-kawan tanpa kita sadari dalam diri kita itu banyak sekali kita sering ngomong begini, apalagi mahasiswanya. Aduh, tugasnya susah sekali. Tugasnya banyak sekali. Aduh, nggak kuat bikinnya. Aduh, saya nggak bisa. Kayaknya kayak ini saya nggak menguasai. Atau ini terlalu susah. Sorry. Pernah begitu? Nah,
Nah, self-talk negatif yang tidak memberdayakan dalam diri kita itu wajib dihapus atau dibuang. Apakah banyak ini dalam diri kita? Kayaknya banyak ya, karena sampah-sampah dalam diri kita itu banyak sekali. Karena sering dalam diri kita. Contohnya saja mahasiswa dikasih begini, dikasih tugas, susah ngerjainnya Bu. Kemudian dikasih tambahan lagi, sedikit saja Bu, nggak kuat bikinnya. Gitu. Itu saya ini susah kalau disuruh untuk membuat makalah Bu. Saya ini susah untuk berpikir kalau mikir-mikir hal yang terlalu berat dan sebagainya. Itu banyak sekali. Sehingga ketika disuruh membuat sesuatu, kawan-kawan banyak ambil jalan pintas. Seperti mengcopy tugas teman, kemudian copy paste internet, atau malah nggak buat tugas sama sekali. Karena self-talk negatif yang ada dalam diri kita udah banyak gitu. Sehingga tidak ada kemampuan untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Sorry ya sebentar. Afwan, saya agak batuk karena memang cuaca ya. Di rumah nih semuanya udah kena pilek. Ini yang pertama C ya. Self negatif artinya kita sering berbicara dengan diri kita sendiri seperti itu. Hal-hal yang seperti itu tuh yang negatif harus kita cancel. Yang pertama, seperti apa sih self-talk negatif? Yang sulit membuat kita maju dan berkembang. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita dengan pencipta. Karena Allah sudah memberikan kemampuan dan artinya aplikasi-aplikasi terbaik dalam diri kita. Namun kita sendiri yang sering kali menginstal hal yang tidak baik. Yang pertama, meragukan. Sering tidak mengalami ketika kita menghadapi sesuatu, kita sering ragu. Kita tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dosen, Bu. Oh ya. Terus saya ragu, apakah saya bisa menyelesaikan kuliah saya, apakah saya bisa lanjut S2, soalnya di S1 aja udah susah gitu. Ya. Kemudian tanya lagi, kamu mau jadi apa? Menjadi guru BK, Bu. Tapi susah kayaknya Bu ya. Untuk tes CPNS sekarang udah susah sekali untuk urusnya gitu. Nah, itu banyak sekali. Dari tugas sehari-hari saja gitu. Kita ragu. Saya ragu saya bisa. Coba nih dengan judul ini apa? Ragu saya nggak bisa Pak dapat sumbernya, saya nggak bisa nyusun Pak. Gitu kan? Kemudian yang kedua, soalnya adalah melemahkan. Nah, ini juga yang sifatnya negatif gitu. Aduh, saya ini kemampuannya apalah. Ketika dibilang lagi, ayo kamu yang maju. Enggak lah, aku di belakang aja. Nah, karena aku ini tidak ada apa-apa. Kemudian tidak bisa, gitu ya. Kemudian hal yang lainnya, ya kan? Kemudian dengan hal itu membuat malas, gitu, ya kan? Sehingga ketika kita mengatakan kita ragu, kemudian kita merasa lemah, kemudian akhirnya membuat malas gitu. Sehingga nanti ada beberapa tugas kita nggak kerjain, disuruh buat video nggak ngumpul gitu ya, atau malah telat gitu. Kemudian disuruh kuliah malah cuman absen, habis itu kabur gitu ya, nggak ada kabar gitu. Dipantau nggak ada diskusi. Ya. Atau malah nggak hadir sama sekali gitu. Nah, itu yang negatif juga. Kemudian sering kalau ada
tetapi. Ayo kita bikin ini yuk. Ya, tapi gitu ya. Yuk kita istilahnya ngerjain tugas yuk. Ya, tapi aku udah kendala. Tapi aku udah punya laptop. Tapi aku udah enggak ada jaringan internet gitu. Nah, banyak tapinya. Nah, yang seperti inilah yang membuat pribadi-pribadi kita sulit untuk maju dan berkembang. Ya kuliah nanti gitu. Orang selesai ya selesai. Padahal kita punya kemampuan yang sama kayak gitu kan. Setiap pribadi kita mempunyai kemampuan yang sama. Kenapa ada yang bisa maju dengan IPK yang tinggi gitu. Kemudian kenapa ada yang biasa, ada yang juara gitu kan. Kemudian kita lihat ada juga yang istilahnya mampu untuk menyelesaikan dengan waktu yang singkat gitu. Apa yang membedakan gitu. Padahal istilahnya kita diciptakan dengan sama gitu. Makan nasi sama-sama makan nasi gitu ya. Nah, tapi kok kita enggak? Nah, salah satunya ini nih yang melemahkan sehingga kita sulit untuk maju dan berkembang. Makanya karir, impian, ya nggak tercapai gitu. Harusnya kita di usia 30-an sudah berhasil meraih, kita malah udah lewat belum juga. Sementara teman-teman kita di luar sana ya udah bagus gitu. Ya kan? Nah, kita lihat lagi. Yang kedua, kita praktek ya di sini. Yang pertama, kita banyak ini nih, praktek banyak partisipasi nih. Ayo, apa yang terjadi bila Anda punya self-talk negatif? Ya, bisa di kolom chat atau ada yang mau menyampaikan. Mudah-mudahan karena dalam ilmunya bagi orang yang menyadari tentang kondisi yang tidak baik dirinya, kemudian dia mau menyampaikannya, mengeluarkannya, biasanya orang-orang seperti inilah yang nanti akan rilis dan akan bisa mencapai kesuksesannya. Karena dalam agama bahwa orang-orang yang menyadari kesalahannya, kemudian mau melangkah lebih baik, itu yang insya Allah akan dibantu Allah untuk bergerak untuk lebih baik dibanding yang diam saja seolah-olah tidak punya hal-hal yang negatif itu menutupinya, makanya nanti sulit untuk berkembang. Oke, silakan ada yang ingin menyampaikan apa yang terjadi bila punya self-talk negatif. Nah, yang kedua mungkin sekaligus nanti apa untungnya apabila self-talk negatif tersebut di cancel. Nah, kemudian yang ketiga, apabila ada orang yang punya teman-teman saudara yang punya self-talk negatif yang sama dengan Anda, apa nasihat Anda padanya? Ada yang ingin menyampaikan, silakan. Yuk kita doain yang mau tampil menyampaikan, insya Allah Allah ubah kehidupannya, Allah delete semua hal-hal yang negatif dalam dirinya, sehingga menjadi pribadi mulai dari ini ke depannya menjadi lebih baik. Silakan, raise hand. Lilis, Bu. Oke. Silakan. Anda punya self-talk negatif pada. Nah, akan timbul rasa suaranya agak kecil, Lilis. Ya, Bu. Apa yang terjadi bila Anda punya self-talk negatif? Oke, sebelum itu Lilis punya nggak self-talk negatif yang selama ini barangkali sering kali ada dalam dirinya? Ada, Bu. Ya, silakan. Mic-nya Lilis. Adanya kita belum mencoba, dalam pemikiran itu kata ragu saya itu bisa atau tidak gitu. Nah, masih ada?
Udah yang kedua lagi. Ya, sering kali ragu gitu ya ketika ingin mencoba sesuatu. Oke, baik. Apa yang terjadi bila punya self-talk negatif itu kira-kira? Apabila mempunyai hal itu, maka timbul dalam diri sendiri bahwa udahlah jangan mencoba dulu gitu. Dipikirin dulu sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian jika itu di-cancel, apa untungnya kira-kira? Jika keraguan itu di-cancel, maka akan timbul dalam pemikiran bahwa coba aja dulu, soal betul atau salahnya itu akan dipikirkan di akhir. Nah, ketika kita sedang mencoba, maka kita akan tahu, oh begini hasilnya. Nah, ketika kita belum coba, kita akan terus bertanya-tanya dalam diri kita, apakah kita mampu dengan hal itu, gitu, Bu. Iya. Dan apabila ada nih teman di kelas Lilis yang datang dengan masalah yang sama, apa yang akan Lilis nasihat gitu untuk hal itu? Karena mempunyai permasalahan yang sama, mungkin untuk menasihati mungkin kita agak ragu karena kita juga masih berada di permasalahan sama dengan dia. Mungkin kita bisa memotivasinya, Bu, dengan bilang kenapa kita takut untuk mencoba, toh juga yang benar dan salah belum bisa kita tentukan dari sekarang. Ketika kita bisa mencoba dari sekarang, maka kita akan tahu hasil apa yang akan kita peroleh nantinya. Gitu, Bu. Siap, Masya Allah ya. Jadi sudah secara tidak langsung sudah meng-cancel self negatifnya yang terkait dengan sering ragu melakukan sesuatu bisa apa tidak. Ya. Yang lain saya kira semuanya punya ini. Banyak yang nggak mau ngaku ya. Banyak yang ragu kemampuannya, banyak yang merasa lemah, kemudian sering ngomong tapi gitu ya. Nah, akhirnya hal inilah yang nanti saudara harus tahu yang selama ini menghambat kita mencapai karir kita adalah hal-hal itu. Kemudian setelah kita cancel, kemudian kita dari R. Apa R itu? Kita refresh. Ganti dengan pikiran positif yang membuat kita lebih move on. Ya kan? Karena seperti apa yang disampaikan oleh Pak Farid pada minggu pertama, kita apa yang kita pikirkan gitu ya. Ketika kita banyak hal negatif, maka otomatis kita susah untuk move on. Maka ketika kita sudah meng-cancel, ganti. Contoh Lilis tadi, saya ragu saya bisa atau enggak. Ganti kalimatnya gitu. Insya Allah saya bisa. Nah, dengan kalimat itu saja, itu saya tidak langsung membuat kita move on. Nah, dengan kita move on, nanti kita bisa mengerjakan apa yang harus kita lakukan. Kita mampu untuk bergerak. Nah, biasanya orang-orang yang tidak mampu untuk meng-cancel yang negatif, biasanya susah untuk move on. Ya, biasanya kalimat move on ini saudara lebih familiar ya kan? Iya Bu, ada yang susah move on karena ditinggal gitu ya. Ada nggak? Ada yang susah move on Bu karena di PHP gitu ya. Banyak yang begitu karena hal-hal tersebut akhirnya menghalangi gitu. Banyak hal yang membuat sebetulnya langkah kita ini terhenti. Seharusnya kita sudah melaju dengan cepat. Ya, ini salah satu contohnya. Nanti ini bisa dipakai semua gitu ya. Misalnya hal-hal yang kehidupan sehari-hari, kemudian baik di rumah sama orang tua maupun terkait dengan karirnya. Seperti apa? Kita praktek. Ada misalnya saya memang dari sononya begini susah berubah. Kan ada seperti itu ya. Emang sifat saya kayak gini, emang gimana lagi? Harusnya kan lu yang banyak mengerti. Nah, itulah anak sekarang. Ada tuh yang punya sifat-sifat yang nggak bagus, punya hal yang misalnya yang self-talk negatif. Saya mah apalah sarok kuaci kalau bahasanya. Nah, hal-hal seperti itu ya. Gimana replace-nya?
saya orang yang tiap hari belajar dan bertumbuh, gitu ya. Jadi kita tidak seolah, kalau di kalimat pertama kan seolah kita menerima dan sudah ketok palu bahwa kita itu memang dari sononya begini gitu, sulit berubah. Nah, harus kita ganti kalimat ini dengan saya adalah orang yang, atau saya setiap hari belajar dan bertumbuh. Artinya kita tidak menerima mungkin sebelumnya kita tuh sulit paham gitu, atau kita itu banyak hal yang kita tidak paham atau sulit untuk mengerjakan sesuatu. Kita tidak menerima itu. Tapi yang kita katakan pada diri kita terus belajar dan bertumbuh. Itu harus diganti dengan yang positif ya. Yang kedua, nah ini nih, mahasiswa zaman now sering kebalik. Kalau orang dan zaman dulu tuh sering bahwa saya insya Allah akan wisuda secepatnya. Kalau sekarang malah bikin status saya akan wisuda di waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Malah jadi pembelaan ketika lambat wisuda gitu ya. Jadi membela gitu keadaan itu bahwa wisuda itu nggak perlu tepat waktu, tapi waktu yang tepat. Ya secara makna kata sih ya betul, tapi kalau kita bawa bahwa kita ini punya waktu, sedangkan waktu itu adalah hal yang berharga yang harus kita manfaatkan, jangan sampai mengulur-ulurkan gitu. Nah, kan? Nah, karena sering sekali itu, apa sekali yang semester akhir sekarang nih, nah, itu ada yang ngomong, saya tidak mungkin Bu bisa wisuda tepat waktu. Kan? Nah, yang begitu saya kira sekarang tuh ada tuh ngaku ya, ngaku paling tidak ke diri sendiri, ngaku bahwa kita pernah ngomong gitu ke diri kita bahwa nggak mungkin rasanya bisa wisuda tepat waktu. Nah ganti kapan targetnya? Misalnya yang semester baru, terbaru berarti saya bisa wisuda tepat waktu di tahun keempat, misal gitu. Saya bisa wisuda tepat waktu, misalnya yang sekarang di terakhir-terakhir, misalnya kapan? Tahun depan. Harus begitu. Nah ya, ini ingat ya, ini bisa ya. Jadi kalimat seperti yang sampaikan Pak Farid awal dulu, bisa. Bukan saya pasti gitu ya. Jadi nanti kalau bisa itu lebih kepada proses kita nantinya. Kalau kita merujuk kepada kata pasti, itu justru nanti akan mempengaruhi tekanan dalam diri kita yang tidak enak. Akhirnya nanti juga akan mengganggu proses kita untuk menuju ke sana. Ya, mulai sekarang semuanya bisa ditulis. Ingat ya, apa yang kan kawan tuliskan, insya Allah itu yang akan terjadi. Ya kan? Yang belum menyampaikan secara langsung, minimal di diri saudara sendiri, yang selama ini ngomong bahwa saya tidak mungkin wisuda tepat waktu, sekarang hari ini ngomongnya saya bisa wisuda tepat waktu kapan? Sesuai dengan semester saudara sekarang. Tahun depan kah? Kalau yang anak baru 4 tahun, dalam maka 4 tahun, atau yang memang sudah menyusun sekarang gitu. Semester depan Bu, insya Allah selesai. Ya kan? Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, buat apa kaya tetapi tidak bahagia, ya kan? Nah, itu memang sering nih. Ini nasib orang-orang yang nggak kaya sebetulnya. Kalimat-kalimat orang nggak kaya ini. Buat apa kaya tetapi tidak bahagia, ya kan? Akhirnya banyak status meme di Facebook gitu ya, di WA gitu ya. Biarlah hidup begini apa adanya gitu ya. Walaupun nggak kaya tapi bahagia, apakah ini ya kan? Nah konsep ini ternyata harus kita, termasuk saya, kita cancel karena setiap kita harusnya kaya, bahagia. Karena apa? Dengan kita punya kekayaan, kita bisa bantu orang banyak, ya kan? Maka inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat. Rasulullah juga pernah ketika kondisi kaya, karena untuk bantu orang lain itu kita perlu kaya.
ya kan? Nah, kita perlu mendapatkan hal yang lebih sehingga banyak orang yang kita bantu. Dan dengan banyak orang kita bantu, insya Allah akan memunculkan kebahagiaan. Ya, jadi mulai saat ini kawan-kawan ubah bahwa saya kaya, bahagia, dan membantu orang banyak. Nah, itu harus diubah. Jadi jangan terus bahwa biarlah hidup apa adanya, bisa makan nggak apa-apa. Ya otomatis ketika kita hidup seperti itu, kita nggak bisa bantu orang banyak. Nah makanya saya pun kalau memang gini, saya bicara, ya Allah, saya pengen kaya. Dengan apa yang saya miliki, saya bisa bantu orang banyak. Seperti ketika awal kami mau tes CPNS, alhamdulillah itu yang kami coba untuk replace bahwa ya Allah, jika Engkau ridho dengan kami lulus, kami ingin dengan kelulusan itu ada banyak orang yang bisa menikmati, bisa membantu orang tua, saudara, keluarga besar, kemudian orang lain yang bisa kami bantu dengan apa yang sudah kami dapatkan yang Engkau ridho dengan. Itu salah satu ikhtiarnya waktu itu. Sehingga ini artinya niat kita luas. Kalau saudara pengen kaya sehingga terlihat kaya, biasanya ya jarang Allah kabulkan. Kalaupun Allah kabulkan, ya akan menjadi yang seperti sebelah kiri, kaya tapi tidak bahagia. Karena kekayaannya untuk diri sendiri. Gitu. Tapi mulai sekarang ketika kita bercita-cita, impian kita berkarir untuk menjadi orang kaya, tapi akan membantu orang banyak, insya Allah akan wujudkan. Kemudian nanti ketika Allah sudah wujudkan, kita tetap menjadi orang kaya, tapi tetap bahagia. Karena ada banyak orang yang kita bahagiakan. Ingat ya, apapun cita-cita kawan-kawan semua, mau jadi PNS, mau jadi pengusaha, mau jadi misalnya saya mau jadi kerja di perusahaan dan sebagainya. Apapun itu, luaskan niatnya. Saya ingin bantu orang lain. Saya ingin dari hasil kerja keras saya ada banyak orang yang nanti menikmatinya. Nah, insya Allah ini adalah praktek tauhid bahwa Allah itu akan memudahkan urusan kita ketika di dalamnya ada kebermanfaatan untuk orang banyak. Tapi kalau untuk pribadi biasanya lama diwujudkannya. Ya, nih, ini cara prakteknya ya. Nah, mungkin ada banyak yang lain yang ada dalam diri kawan-kawan, baik terkait misalnya ada yang semester akhir nih, saya nggak mungkin bisa dapat kerja gitu ya, setelah tamat. Atau yang sudah tamat belum juga dapat kerja, susah sekali dapat kerja. Itu semua diganti, di-cancel, ganti dengan yang baru. Insya Allah saya bisa dapat kerja tahun depan. Misalnya. Saya bisa dapat kerja 2 bulan lagi. Atau saya bisa menikah tahun depan. Nah, gitu ya. Jadi hal-hal itu silakan ditukar dengan hal-hal positif yang insya Allah ini adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan, karir, impian kawan-kawan semua. Insya Allah ini dipraktekkan, insya Allah dahsyat banget, dahsyat banget. Ke anak kecil aja dipraktek ini luar biasa, keluar potensinya. Asalkan kita memang betul-betul menggantinya, jangan ragu-ragu. Kemudian yang kedua dari Krab tadi adalah afirmasi. Setelah kita ganti tadi, itu harus diafirmasi, penguatan kata dan visual yang berulang-ulang. Contoh, ketika saudara misalnya bilang tadi, saya bisa tamat kuliah tahun depan.
Ya, ketika sudah mengganti dengan seperti itu, langsung diafirmasi penguatan. Ya, insya Allah saya bisa. Itu senantiasa diucapkan ketika saudara menyusun skripsi, mengajukan judul, itu terus. Kemudian ketika disalahin pembimbing, dicoret-coret tuh, nah, langsung ngomong insya Allah saya bisa wisuda di periode berikutnya. Insya Allah saya wisuda tahun depan, gitu. Harus diafirmasi. Kemudian divisualkan. Nah ingat, divisualkan. Visualnya bagaimana? Terus divisualkan kita menyelesaikan tugas itu, divisualkan pembimbing ACC, kemudian visualkan kita ujian munakasah, visualkan kita wisuda bareng teman-teman, gitu. Ada orang tua yang menyaksikan, kemudian nilai kita tertinggi dan sebagainya. Divisualkan berulang-ulang, ya kan? Ketika itu nanti dilakukan, maka kinerja dari badan kita, insya Allah itu akan semakin mempercepat mesinnya untuk bisa menyelesaikan apa yang kita kerjakan. Jadi jangan kalau hari ini kawan-kawan sudah ada hal negatif, kemudian di cancel, diganti yang baru, tapi pas bimbingan pertama atau pas mengajukan judul langsung dibilang Pak Bukhari misalnya, ini nggak bisa, judulnya udah banyak, atau judul saudara ini terlalu apalah begitu, langsung ngomong lagi, kayaknya nggak bisa bener deh tahun depan wisuda ini. Nah itu akhirnya balik lagi deh yang self talk negatifnya, ya kan? Artinya nggak rilis tadinya gitu. Maka afirmasi ini adalah hal yang perlu untuk mempertahankan apa yang sudah kita ganti tadi. Ibaratnya kita sudah, kita di suatu lahan ya, banyak yang rumput ya, rumput liar gitu, yang tumbuh-tumbuh sembarangan. Nah kita cabut itu, kita pangkas gitu ya. Kemudian mungkin ada yang kita semprot gitu sebagainya. Terus kita ganti dengan tanaman gitu, tanaman yang bermanfaat. Nah, setelah kita ganti ya harus diurus gitu. Terus kita membayangkan ini nanti bisa berbuah, terus buahnya bisa dipetik, dibagi tetangga gitu ya. Kemudian bisa mungkin dijual gitu. Uangnya bisa digunakan untuk misalnya sedekah dan sebagainya gitu. Nah itu harus dirawat. Sudah mengganti tanaman yang bermanfaat, habis itu kita biarin, terus besoknya mati. Tuh kan, memang nggak mau hidup di sini tanamannya, malah kita ngomong begitu, ya kan? Nah, ini harus kita hindari. Yang tiga ini afirmasi ini luar biasa. Karena ada banyak orang yang sukses menjangkau impiannya dengan berusaha untuk menjaga afirmasi. Ini kita sering berbicara dengan kawan-kawan yang sukses gitu ya. Iya gitu. Ketika misalnya seseorang itu, saya pengennya nanti bisa naik haji. Dari sekarang kawan-kawan. Kami nih sedang berusaha, semoga Allah berikan, ya kan? Cita-citanya mau naik haji dan umroh. Kemudian insya Allah tahun ini bisa daftar. Nah diafirmasi, kita bayangin deh bisa sujud di depan Ka'bah. Kemudian bisa berdoa di depan Ka'bah. Kemudian bisa mengunjungi makam para nabi. Ya kan? Nah, kita afirmasi. Bayangin kita sedang tawaf. Itu bukan gila. Memang kondisi seperti itu harus kita munculkan video-videonya dalam kondisi kita, diri kita. Ya, bayangin tawaf, melontar jumroh gitu ya. Bayangin bisa berkunjung ke makam nabi gitu ya. Bisa istilahnya tuh memanjatkan doa-doa di sana. Dan bahkan kita afirmasinya mungkin harus lebih lagi. Bayanginnya ke sana itu nggak sendiri. Ada keluarga, ada orang tua kita yang kita bisa bawa ke sana. Nah, jadi harus afirmasi seperti itu. Kalau nggak diafirmasi, nanti kekuatan dari yang positif yang kita sudah tukar tadi itu biasanya nggak lama bertahan karena tidak diafirmasi. Ya, selanjutnya, nah ini dia ya,
Nah, ini contoh afirmasinya. Ya, oke. Afirmasinya, saya orang yang tiap hari belajar bertumbuh. Nah, ketika kita mengafirmasi seperti itu, kita bayangin, nah, seperti kemarin ada yang bayangin hari ini ikut materi dari saya, gitu. Besok kuliah gitu, nge-zoom gitu, ada yang melalui Telegram gitu ya. Kemudian ada bayangin kita dengerin mungkin kajian-kajian gitu ya. Kita semangat, ikut kajian-kajian apa kita semangat gitu. Seperti hari ini nge-zoom, ini bagian dari saya untuk bertumbuh gitu. Nah, kalau kita tidak mengafirmasi biasanya setelah ngomong bahwa saya adalah orang yang terus belajar dan bertumbuh. Ya sekedar itu aja. Akhirnya ketika dia ada nge-zoom, males-malesan, malah ketiduran gitu ya. Atau malah HP-nya dihidupkan, hadir seolah-olah tapi ditinggalin. Nah, itu afirmasi yang gagal. Gitu. Maka afirmasinya harus betul-betul kita hadir dalam kondisi itu, kita bayangkan. Nah, gambar nomor 2, coba dilihat. Saya bisa wisuda tahun depan. Kita bayangin, kita sedang dipindah jambulkan sama Pak Rektor gitu ya. Terus dikasih ijazah sama Pak Dekan. Di belakang kita itu ada orang tua yang menyaksikan dengan linangan air mata, bangganya. Terus di samping kita ada sahabat-sahabat kita yang satu kelas ini bareng-bareng wisudanya gitu. Dengan pakai jubah, kemudian duduk dengan istilahnya berbangga karena sedang disaksikan oleh para guru dan orang tua. Nah, kita bayangin saat ini gitu, yang sedang yang mungkin sedang diperbaiki skripsinya sama pembimbing gitu kan. Yang sekarang atau nah, sekarang bayangin itu sehingga nanti kamu akan ngambil skripsi itu lagi dan bergerak untuk mengerjakannya. Ya kan? Bayangin wisuda di tahun depan misalnya. Saya bisa wisuda tahun depan. Nah, afirmasi terus, saya bisa wisuda. Nah, besok ketika misalnya ada orang wisuda virtual, misalnya bisa hadir, kita di Zoom itu hadir juga. Nah, hadir juga gitu untuk bisa, atau kita nggak bisa hadir, misalnya ada senior kita yang kita kenal, dia wisuda besok virtual melalui media Zoom atau apalah besok, kita hadir, datang ke rumahnya, ikut menyaksikan. Gitu. Jadi kita mencoba mengafirmasi itu ke dalam diri kita. Ada kita yang seolah kita hadir sebagai wisudawannya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, saya kaya, bahagia, dan membantu banyak orang. Bayangin, kawan-kawan, bayangin deh, kawan-kawan bawa mobil misalnya, apa, mobil Pajero, Fortuner, atau malah pengen deh mobil Ferrari atau apa, terserah, mau bayangin yang mana. Bayangin, saudara pakai mobil, kemudian mobil itu saudara bisa gunakan untuk orang banyak. Bayangin kawan-kawan ketika pulang ke Kerinci gitu, bawa banyak sekali bantuan untuk masyarakat sekitar, keluarga, rumah, kawan-kawan. Kemudian saudara bisa sumbangkan mobil yang ada untuk mungkin anak yatim, untuk panti asuhan dan sebagainya gitu. Terus dengan mobil itu saudara bisa keliling bawa orang tua saudara dengan mobil itu. Gitu. Bayangin kayak gitu. Gitu. Bawa orang tua, istri, anak jalan-jalan pakai mobil. Gitu. Terus mampir di hotel, gitu, nginap, atau di villa, dan sebagainya. Bayangin seperti itu. Sehingga dengan afirmasi ini, semangat kita akan muncul bahwa kesuksesan itu dekat kalau kita mau melangkah menuju dia. Tapi kalau nggak mau, ya nggak bakal dapat. Ya. Oke. Nah ini sama gitu. Bahwa sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut di sarangnya dan ikan di lautan turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajar. Belajar, lagi kuliah, belajar. Itu ketika memang disaksikan semut bahwa
saudara itu sedang ikut kuliah itu walaupun daring itu serius betul-betul untuk belajar. Insya Allah ini bukan saya ngomong ya, bahwa akan mendoakan kebaikan untuk kita. Kira-kira kalau banyak yang mendoakan, insya Allah saudara, kebaikan pada kita itu akan cepat sekali untuk menghampiri kita. Ya. Kemudian ada F. Nah, setelah kita mengafirmasi, kemudian kita fokus, ya kan, untuk menyediakan waktu untuk memasukkan imajinasi kesuksesan. Iya, kita harus sekali-sekali itu me time. Me time itu waktu kita. Jadi jangan me time pergi masuk kamar, kemudian megang HP, kemudian buka Facebook, kemudian buka WA, Instagram, atau YouTube. Terus yang harus lakukan me time itu, pertama, me time itu yang terbaik adalah dengan Rob kita. Ketika sholat, itu me time. Nah, setelah sholat itu boleh me time lagi, ngomong ke Allah, ngobrol sama Allah. Ya Allah, saya pengen haji ke umrohkan orang tua. Ya Allah, saya pengen wisuda tahun depan. Ya Allah, saya pengen punya mobil, jadi orang kaya. Banyak sekali yang ingin saya bantu ya Rob. Karena kalau saya tidak jadi orang kaya, cita-cita saya bantu orang banyak, sulit sekali. Nah, itu me time. Nah, kemudian fokus me time juga untuk diri kita sendiri. Ya, wahai diri, kalau kamu malas-malas terus, kemudian tidak mengerjakan, kapan kamu akan maju? Me time, fokus. Nah, kemudian, wahai diri, kamu bisa sukses. Kamu bisa untuk wisuda tepat waktu. Kamu bisa untuk menjadi orang kaya dan bahagia. Wahai diri, kamu mampu. Kamu orang yang punya potensi besar. Kamu punya kemampuan besar. Ayo. Nah, itu me time. Itu fokus. Harus jangan me time-nya enggak fokus. Enggak fokus seperti megang handphone gitu. Sambil ngobrol enggak. Kita perlu waktu untuk menyediakan memasukkan hal-hal positif itu pada diri kita. Itu perlu. Enggak harus dalam kamar, enggak. Misalnya ketika saudara di luar sedang duduk-duduk, me time, ada kesempatan me time. Misalnya sedang jalan-jalan ke danau, duduk sebentar ke danau, me time, ya kan, untuk memasukkan niat menjadi kesuksesan. Ya kan, di mana saja dan kapan saja kita bisa melakukan fokus untuk memasukkan imajinasi kesuksesan. Kemudian, nah, ini caranya ya, duduk dengan nyaman untuk kita fokus itu. Kemudian bayangkan kita tadi ya, misalnya bisa sujud di Mekah bersama orang tua, tawaf sama ibu bapak, sama kakak adik, atau bareng suami yang bareng dan nikah bareng anak. Kemudian bayangin kita sukses, ya kan? Kita menjadi orang kaya, bahagia. Bayangin semuanya. Kemudian kita rasain deh bisa sujud depan Ka'bah tuh kayak mana. Rasain deh bisa doa di Mekah, di rumahnya Allah. Baik, rasakan. Kemudian rasain kita sedang bawa mobil Pajero, mobil mewah, kemudian kita bawa orang tua kita, anak istri kita dalamnya jalan-jalan. Kemudian kita bantu orang lain gitu. Dibayangin, rasakan. Rasanya bantu orang lain itu enak banget. Bahagia. Nah, kemudian dengarkan. Kalau misalnya di Mekah dengarkan, labbaik Allahumma labbaik gitu. Labbaik Allahumma. Nah, kalau kita bayang kita punya mobil, dengerin kita klakson orang gitu. Terus kita dengerin kita, yuk Bapak, Ibu, kita jalan-jalan pakai mobil baru saya. Nah, gitu. Kita mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Kita melihat, menyaksikan betul dalam diri kita
kesuksesan yang akan kita raih. Itu harus terus. Kemudian yang ini, yang T, melatih. Nah, tren itu melatih diri untuk bersikap dan berkeahlian seperti kesuksesan yang kita impian. Nah, ini penting juga. Dari rangkaian semua tadi, setelah kita cancel, kita ganti, kita afirmasi, kemudian kita melangkah atau bersikap seperti kesuksesan apa yang kita impikan, gitu. Ya kan? Jangan misalnya sudah kita bayang-bayangin aja di kasur, habis itu sampai tertidur, ya kan? Nggak bisa, gitu. Ketika membayangkan saya wisuda tahun depan, saya pakai toga, pakai baju jubah, kemudian di belakang saya, di samping saya ada orang tua, bayangin tuh, habis itu ketiduran, akhirnya ke bawah mimpi, mimpinya wisuda, ya kan? Nggak bisa. Kita bayangin setelah kita afirmasi tadi, harus kita bersikap, berkeahlian seperti itu. Bangun, ambil tugasnya, duduk, handphone di-silent-kan, disingkirkan, dikerjain skripsinya, dikerjain, mana yang salah diapakan, mesti baca lagi, adakah kalimat-kalimat yang salah gitu ya. Kemudian WA dosen, Pak, saya sudah menyelesaikan apa yang Bapak minta, kapan saya bisa menyerahkan kembali? Nah, besok kata Bapak jam sekian, jam 8 kata Bapak dosennya. Jam 7 sudah di kampus ya. Ya kan? Nunggu gitu. Kemudian ketika bimbingan, ini perlu diperbaiki lagi nih. Misalnya Lilis, ini lagi. Jawabannya, siap Pak. Insya Allah segera saya akan temu Bapak, saya segera memperbaikinya. Nah, itu adalah sikap-sikap yang untuk bisa meraih impian kita. Yang tadi bilangnya mau wisuda tahun depan, habis dibayangin, habis itu kelamaan bayangin ketiduran, kemudian skripsinya nggak diselesaikan, ya sama aja. Sampai di situ aja, masih dalam batas membayangkan, gitu. Nggak jadi-jadi wisudanya. Gitu. Ya, jadi sikap ini harus sama. Mau naik haji, ya nabung, kemudian kita sedekah untuk memperlancar rezeki, gitu ya. Nah, itu ikhtiar sebetulnya. Ikhtiar yang menguntungkan Allah semua. Karena sekuat apapun kita mau menggunakan apa yang kita punya, tapi kalau Allah tidak izinkan, ya nggak bisa. Ya kan? Nah, istilahnya, kenapa banyak orang punya harta, kadang punya banyak uang, tapi nggak bisa ke Mekah. Kenapa tadi? Karena Allah belum pun kan. Beda barangkali memang sikapnya belum mengarah ke sana. Nah, kalau kita misalnya mau ke sana, ya kita dari sekarang nabung, kemudian kita beli deh buku panduan umroh dan haji, kita baca-baca. Kita beli kain ihram, terus di rumah kita taruh itu ada gambar Ka'bah gitu ya. Kemudian kita mulai untuk mempelajari apa sih bacaan-bacaan itu. Itu artinya memantaskan diri. Jadi jangan kita cita-cita naik haji, tapi kita Nah, dan hal yang lain itu tadi, saya mau jadi orang sukses gitu ya, bayangin, habis bayangin bergerak gitu, bergerak kerja gitu ya, terus sedekah gitu dan lain sebagainya. Oke, nah ini melatih diri bersikap berkeahlian seperti kesuksesan. Sama tampilnya saudara di kampus. Sekarang ngezoom nih, nampak orang-orang yang mau sukses apa enggak nih. Ngezoom aja, ada yang pakai bajunya bagus, ya kan? Terus rambutnya udah rapi, kemudian apa sikapnya udah baik, ada yang kesap-kusuk nih, ya kan? Ini nampak nih orang sudah melatih diri untuk sikapnya sukses nih, ya. Pas ngezoom, siap rambutnya rapi, ada banyak enggak rambut itu bilang rambut ya, pakaiannya bagus, nah kabur itu siapa? Ini nampak nih, coba dilihat kan kawannya, ada ciri-ciri orang sukses nggak di sini? Ini mau sukses ngezoomnya sambil tiduran, belum mandi, kemudian nggak sisiran, nggak sikat gigi, kira-kira bisa sukses nggak ya orang begini? Tanyakan pada diri sendiri. Masya Allah ada yang matikan video nih. Ya, nggak apa-apa saudara, hari ini saudara khilaf, mudah-mudahan setelah ini tobat ya. Ya, coba lihat yang saat ini ngezoom dengan saya. Lihat dirinya masing-masing, saya sudah melatih bersikap untuk sukses tidak gitu, ya kan? Nah, ada yang mungkin baju tidur pakai jilbab ya, ya kan?
atau ada yang nggak mandi kan nggak kelihatan gitu ya, cuman pakai jilbab aja gitu ya. Nah, yang tahu kawan-kawan semua, saya sudah bersikap untuk sukses tidak, ya kan? Nah, jadi bisa dilihat dari saat ini kita sudah dekat atau sudah menjalankan untuk shortcut sukses apa tidak, atau ingin berlama-lama, tergantung kawan-kawan. Ya, santuy banyak. Dari ngezoom aja santuy. Ada yang sambil tiduran ya. Baik, terima kasih yang sudah sadar. Semoga segera taubat. Nah, kalau enggak ya susah. Ya, oke. Baik. Oke, sekarang tugas. Nah, silakan. Mau ditulis apa? Yang pertama, sikap dan perilaku apa yang dihilangkan agar Anda layak sukses seperti yang diimpikan? Silakan dituliskan. Minimal dipikirkan. Tapi kalau ada tulisan lebih bagus, karena ketika kita menuliskan, kalau dalam ilmu rilis emosi, itu penting kita untuk menuliskan, sehingga kita merilis sampah-sampah negatif untuk keluar dalam diri kita. Ya, sikap seperti apa? Perilaku yang dihilangkan agar Anda layak sukses. Ya. Yang kedua, sikap dan perilaku apa yang dikurangi agar Anda layak sukses? Coba dituliskan. Jadi saya minta nih ada yang menyampaikan. Ada, misalnya perilaku seperti apa? Suka tiduran. Ya, kita ngerjain tugas tidur. Nah, sehingga besok paginya nggak selesai ya. Nah, sikap perilaku apa yang dikurangi? Misalnya main game atau main medsos dikurangi misalnya. Nah, tergantung dari kawan-kawan masing-masing. Kemudian sikap perilaku apa yang ditingkatkan agar layak sukses seperti Anda impikan. Ingat ya, hubungkan dengan impian kawan-kawan. Kalau impiannya tadi misalnya tamat kuliah cepat tahun depan, kemudian tahun depan langsung dapat kerja, nah hubungkan perilaku apa yang perlu ditingkatkan sehingga kawan-kawan bisa sukses seperti apa yang diimpikan itu. Ya kan? Misalnya ngerjain tugas tepat waktu, memperbaiki skripsi dan maksimal gitu ya, tingkatkan gitu ya. Kemudian semangat belajar, ikut-ikut kelas seperti ini gitu. Kemudian sikap dan perilaku apa yang diadakan agar Anda layak sukses seperti yang Anda impikan. Nah, mana yang belum ada, ya kan? Diadakan untuk mendukung atau langkah agar layak sukses seperti yang Anda impikan. Sudah? Sudah ada masing-masing? Minimal satu lah ya, masing-masingnya. Kalau istilahnya sekarang kan saudara udah tahu tuh impiannya masing-masing apa. Kalau beda-beda kita kan, saya beda juga lagi impiannya. Impian saya sekarang ini terdekat, saya pengen daftar haji dan umroh. Nah, kami udah pelan-pelan sudah punya buku panduan, pelan-pelan sudah nabung, pelan-pelan sudah lirik kaid ihram, dan bahkan anak-anak sudah punya. Ya. Nah, itu diafirmasi terus ya. Nah, apa yang harus saya tingkatkan ya, mengurangi boros gitu ya. Dan gaya hidup minimalis gitu ya. Dan meningkatkan hal yang lainnya seperti sedekah agar memang shortcut jalan pintas menuju ke sana, insya Allah akan semakin jarak tempuhnya dekat. Ya, mudah-mudahan doakan, amin ya rabbal alamin. Amin kan dong ya Allah. Ini majelis ilmu nih, doain ya saya dan Pak Hengki bisa daftar haji tahun ini. Nah itu intinya. Nggak punya rumah dulu Bu, nanti belakangan ya. Setelah itu pengen punya rumah ya Allah gitu ya. Yang rumah itu bisa ada anak yatim, ada orang nggak mampu tinggal bersama, bisa tempat kajian-kajian Al-Quran di rumah itu. Pengen yang besar, halamannya besar, rumahnya besar, gitu ya. Nah, kemudian
Ada apa lagi yang kami impikan sekarang? Ya. Oke. Itu dari contoh yang Ibu berikan. Kemudian banyak yang mengaminkan ya. Oke. Sudah ada ya semuanya? Oke. Ada yang ingin menyampaikan tadi yang ini? Silakan. Selain dari Lilis. Oke, yang tiduran tadi. Siapa yang tiduran, yang nyandar, santai? Silakan. Sampaikan hal-hal ini. Mudah-mudahan setelah Anda menyampaikan ini, insya Allah kesuksesan akan semakin sedikit jarak tempuhnya lagi. Silakan, Sigen ya. Silakan Sigen. Nah, tadi kan kita harus berpikir positif lah misalnya kan Bu. Ya. Tadi kan ada misalnya tahun depan, misalnya saya. Jangan pakai misal lagi. Sekarang ganti-ganti. Kalau misal itu sudah ada kecenderungan merasa tidak yakin, ya kan? Merasa ragu. Sekarang ganti misalnya. Sekarang kita tanya itu sigennya betul gitu. Pengennya apa, impiannya apa, kemudian hal-hal apa yang harus dihilangkan, yang selama ini mungkin nggak mencerminkan untuk sukses dan seterusnya. Ayo sih. Ya kan, misalnya ini perencanaan. Saya bisa kerja tahun depan atau tahun 2021. Nah, kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dengan semangat. Nah, ternyata pada tahun 2021 tersebut, kita belum juga mendapat kerja. Nah, bukan gini, Sigen, kita sekarang praktek. Itu pertanyaan kayaknya ya. Iya. Ya, pertanyaan nanti ada sesinya. Sekarang kita praktek yang ini. Impian Sigen apa? Kemudian yang kedua, yang selanjutnya tugasnya, sikap dan perilaku apa yang harus dihilangkan agar Sigen itu layak sukses seperti yang Sigen impikan. Itu yang pertama. Kemudian perilaku apa yang dikurangi, kemudian apa yang ditingkatkan, dan yang keempat apa yang harus diadakan. Silakan, satu aja deh, satu-satu. Ya Bu. Ya, silakan sih. Ini untuk misalnya pada poin kedua tadi saya harus wisuda tepat waktu. Nah, perilaku apa yang harus ditingkatkan agar impian kita itu bisa wisuda tepat waktu? Suaranya nggak ada. Oh, ya kan ini kita memiliki impian pada poin kedua tadi, yaitu saya harus wisuda tepat waktu. Nah, untuk mewujudkan impian tersebut, impian apa yang harus, perilaku apa yang harus kita tingkatkan? Ya. Nah, sementara itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Di pengajuan judul saja sering ditolak tadi kan Bu. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak depresi, tidak patah semangat? Oke. Ya Bu. Kita bahas di terakhir ya. Sekarang kita praktek yang ini dulu ya. Ini dengan praktek ini nanti itu bisa terjawab sih. Oke, siapa yang lain yang ingin praktek ini? Ada? Praktek yang 4 hal ini ada? Saya Bu. Ya, siapa tuh? Tasya Fia Putri. Saya nggak lihat. Langsung. Saya ingin menjadi seorang Fia Putri, Tasya. Iya Bu. Tasya suaranya kurang, masih kecil. Ya, silakan Tasya.
Saya ingin menjadi seorang dosen yang bisa Ingin jadi apa, Tasya? Putus? seorang dosen, Bu. Iya, bagus, insya Allah. Insya Allah. Sikap dan perilaku apa yang harus dihilangkan agar saya layak? Yang pertama, harus menghilangkan rasa iri hati, sombong, dan rasa bosan dalam belajar. Selanjutnya, Bagus. sikap Ya. dan perilaku apa yang harus dikurangi, yaitu main HP, dan selanjutnya sikap dan perilaku yang harus ditingkatkan, yaitu belajar, meyakinkan diri bahwa kita bisa. Selanjutnya sikap dan perilaku yang apa yang diadakan agar Anda layak untuk sukses. Seperti yang Anda impikan, yaitu perilaku yang rendah diri. Itu saja, Bu. Ya, bagus sekali ya, Tasya. Mudah-mudahan yang lain bisa. Silakan lakukan kepada impian-impian yang lainnya. Ya, semoga impian Tasya menjadi dosen akan terwujud ya, dengan waktu yang singkat, dengan studi yang cepat selesai. Artinya kemudian Tasya harus melanjutkan S2, bahkan S3 nanti, sehingga betul-betul bisa menjadi dosen yang bisa membantu banyak orang. Oke. Nah, itu salah satu contoh dari Tasya ya. Nah, nanti yang lain yang punya impian apa, silakan coba untuk dipraktekkan yang seperti ini. Ya. Oke. Berarti kan semua sudah subscribe dalam diri ya. Nah, menginstal apa tadi? Halo, masih ada suara saya? Oke. Nah, dan terakhir adalah tren melatih untuk bersikap seperti apa yang kita impikan. Nah, itu saja. Silakan saya kembalikan kepada Pak Farid. Baiklah, terima kasih Ibu Dosi yang sudah menjelaskan materi untuk pengabdian masyarakat pada hari ini. Masya Allah, saya sangat tergugah sekali dengan materi yang disampaikan Ibu Dosi. Kalau saya sudah mengikuti materi hari ini, mungkin saya S2-nya bisa 2 tahun kemarin, karena belum mengikuti, saya kuliah S2-nya 4 tahun kemarin itu, Bu Dosi. Jadi kita sudah bersama-sama mendengar materi dari Ibu Dosi mengenai craft ini, ada cancel, replace, afirmasi, fokus to strength. Nah, semoga ada manfaat, tentunya sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil pada acara pada pagi hari ini. Setelah Ibu Dosi sudah menyampaikan materinya pada hari ini, saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang masih bingung atau mau menyampaikan latihan yang tadi, apa yang harus dihilangkan, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus ditiadakan, saya beri kesempatan. Ibu Dosi, kita satu penanya langsung direspon atau kita tampung 3 terlebih dahulu, Bu? Boleh kedua-duanya. Oh, boleh kedua-duanya, oke. Tergantung nanti, kalau misalnya pertanyaannya ada yang banyak bertanya, silakan ditampung dulu. Tapi nanti yang bertanya satu, bisa nggak ada lagi, mungkin bisa dijawab dulu. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan tadi kita sudah menampung satu pertanyaan dari rekan Sigen, bagaimana cara biar tidak depresi kalau ditolak judulnya sama Pak Bukhori ya, Sigen. Pak Bukhori ada nggak ya? Pak Bukhori lagi kuliah hari ini, Bu. Sebenarnya tidak bisa bergabung.
Selain dari pertanyaan Sigen, apakah dari rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin bertanya atau bisa berdiskusi atau bisa menyampaikan pendapatnya? Saya persilahkan. Tidak mesti dari fitur komunikasi langsung, bisa juga menggunakan fitur chatting. Nanti saya akan bacakan apa saja yang ingin saudara sampaikan. Baiklah, saya berikan kesempatan. Mungkin sambil menyiapkan pertanyaan, Ibu Dosi, bagaimana kalau kita respon dulu pertanyaan dari Sigen tadi, Ibu Dosi? Bagaimana agar kita tidak depresi ketika judul kita ditolak oleh sekretaris jurusan? Baik, terima kasih. Saudara Sigen curhat nih ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita nggak dosa ya, kita nyebutin nama Pak Bukhari nanti batuk bapaknya. Nggak apa, ini kita belajar. Mudah-mudahan setelah ini Sigen siap, walaupun ditolak 100 kali pun saya siap gitu ya. Nah, sama seperti tadi, Sigen mau kerja tahun depan, ya kan? Otomatis kalau seandainya Sigen ingin memilih pekerjaan itu terkait dengan yang membutuhkan lisensi pendidikan, otomatis Sigen harus menyelesaikan kuliahnya. Kecuali kalau memang kerjanya di luar jalur gitu, misalnya mau jadi pengusaha atau apa gitu, mungkin tidak terlalu butuh dengan ijazah gitu ya. Nah, tapi setidaknya ketika Sigen sudah kuliah, otomatis harus menyelesaikan sebaik-baiknya. Nah, Sigen sudah sampai kepada tahap pengajuan judul. Nah, impiannya ingin cepat wisuda, artinya wisuda tahun depan. Nah, untuk menyelesaikan itu, Sigen sekarang mencoba untuk mengafirmasi, membayangin Sigen itu sedang dan wisuda, kemudian dihadirin ibu bapak, keluarga besarnya, nah kemudian dengan nilai yang bagus dan membanggakanlah gitu ya. Bayangin begitu. Nah, setelah membayangin itu, artinya Sigen maaf tadi sebelumnya apa dulu ya, setapnya yang sekarang mungkin depresi, kok jodoh saya ditolak, susah bikinnya Pak. Kok bapak nih nggak ngerti saya gitu ya. Susah nyari judul yang bapak inginkan, susah cari referensinya, terus saya kerja susah ke kampusnya gitu ya. Oke, banyak begitu. Nah, itu diganti semua, sini diganti dengan hal yang positif, bahwa saya bisa untuk menyusun proposal skripsi. Saya terima judul saya, insya Allah yang diganti itu belum tepat, sehingga nanti kalau saya cari lagi mudah-mudahan lebih baik. Nah, itu diganti. Nah, setelah diganti, ya kan, diafirmasi. Boleh diafirmasinya lebih dekat, boleh. Tadi mengafirmasi impian yang sudah. Ya, sekarang afirmasi yang dekatnya adalah bayangin pas Pak Bukhari itu, bayangin tanda tangan Pak Bukhari, bayangin ekspresi Pak Bukhari, judul saudara Sigen diterima, ditandatangani. Itu afirmasi. Bayangin ketika memperbaiki kesalahan dari yang Pak Bukhari, bayangin, saya yakin atau insya Allah judul saya ini akan di-ACC Pak Bukhari. Bayangin muka Pak Bukhari. Nah, begini lah Pak Sigen judulnya. Kalau begini saya setuju. Nah, bayangin begitu. Bayangin deh ketika lihat covernya, judulnya
Bayangin tanda tangan Pak Bukhari itu sudah tercantum di sana, ya kan? Pak Bukharinya Iya, Bu. tanda tangan. Gitu. Kemudian bayangin Pak Bukharinya buat siapa pembimbingnya. Bayangin pembimbingnya juga. Siapa sih yang mau? Nah, bayangin. Gitu. Jadi supaya nanti pas Pak Bukhari atau Pak Zuzmi nulis pembimbingnya siapa gitu. Pengennya Pak Farid gitu ya. Kalau pengen ini nanti di ACC Pak Farid pembimbingnya gitu ya. Bayangin gitu. Kata Pak Agung gitu. Ya. Janganlah Pak Hengki dosi gitu ya. Nah, jadi diafirmasi. Nah, setelah diafirmasi begitu, berarti kan setelah itu kan fokus. Gitu. Fokus untuk baik itu nanti dalam hal saudara memfokuskan bahwa menginstal gitu, bahwa saya bisa ini, saya bisa menyelesaikan, saya bisa cari judul yang baru, saya bisa untuk mencari judul yang tepat yang diinginkan. Saya bisa mencari yang lebih baik, yang saya bisa dan saya mampu. Barangkali kemarin yang belum di ACC itu nanti saya tidak mampu untuk membuatnya karena memang mungkin judul itu terlalu sulit atau referensinya nggak ada di sini gitu, atau memang sudah banyak gitu, sehingga saya disuruh cari yang baru sehingga nanti ada hal baru dari saya. Nah, jadi hal-hal positif seperti itu, Sigen. Jadi jangan kita ketika Pak Bukhari nggak ACC terus kita malah menggerutu, kemudian malah nggak ke kampus gitu ya. Nah, itu akan malah semakin menghambat. Nah, setelah Sagen fokus, maka kerjakan. Apa sih sikap-sikap yang harus Sigen kerjakan untuk bisa di ACC Pak Bukhari? Ya apa sarannya Pak Bukhari tadi? Mungkin cari referensi, baca skripsinya senior-senior, datang ke pustaka. Ada nggak Sigen begitu? Jangan-jangan habis Pak Bukhari tolak langsung pulang, kemudian diletakin gitu. Habis itu buat status gitu ya di medsos gitu ya. Sudah sekian kali ditolak gitu ya. Sudah depresi ini gitu. Akhirnya kita letakin, akhirnya Sigen ke ladang malah nyangkul. Kira-kira nyangkul itu korelasinya ada hubungan dengan wisuda nggak? Ada nggak? Karena saya tahu Sigen ini suka berladang. Ya. Nah, jangan-jangan nanti skripsinya taruh di lemari, ngambil cangkul, nanam cabai. Nanti panennya cabai, nggak jadi topi sarjana. Ya kan? Nah, tapi otomatis ya, kan Bu, tapi kan impiannya tercapai juga, gitu. Bisa dapat uang. Ya beda. Ya, impiannya tadi kan sarjana, gitu kan? Nah, jadi kalau ditolak, terus sudah mengafirmasikan tadi, nah sikapnya Pak, baik, saya ke pustaka mulai besok pagi saya harus standby di pustaka, cari buku, kemudian buka internet, cari bahan tentang artikel yang judul-judul yang bisa saya pelajari. Nah, sehingga nanti saya bisa terbuka pikirannya kemana arah dari penelitian saya gitu ya. Ya. Tapi kalau nggak pernah pustaka, nggak pernah baca buku, pas buka HP yang dibuka WA, Instagram, Facebook, kira-kira ketemu nggak? Nggak ketemu sih, geng. Buat status di Facebook gitu, sekian kali ditolak. Paling kawan-kawan cuma bilang apa? Sabar ya si Gen gitu ya. Kemudian fighting kayak gitu. Cuma begitu-begitu aja gitu. Akhirnya apa? Nanti yang nggak memunculkan apa-apa sih Gen. Gitu. Nggak ada perubahan apa-apa. Coba dari sekarang, Sigen yang masih ditolak posisinya. Udah diterima sebenarnya Bu, baru kemarin. Oh baru kemarin, tapi kemarin sebelumnya sempat frustasi gitu ya. Berapa kali ditolak? Ya. 3 kali Bu. Oh 3 kali, baru 3 kali kata Pak Farid. Pak Farid langsung gitu deh. Baru 3 kali gitu. Kita malah mungkin Pak Farid itu puluhan kali gitu ya. 3 kali itu seperti bertamu aja, ketuk pintu tek 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 gitu, belum dibuka tek tek tek, kan 3 kali kalau bertamu ya. Ya wajar sih Gen, baru 3 masa frustasi gitu ya. Nah untuk yang lain yang belum mengajukan judul,
ada kemungkinan nanti berkali-kali, maka harus siap. Saya siap, walaupun ditolak berkali-kali berarti ada kesempatan kita untuk belajar lagi. Ketika kita lebih banyak belajar lagi, nah nanti itu ya. Jadi yang lain ya, 3 kali itu biasa, 10 kali biasa, ya kan? Yang nggak biasa itu ketika judul kita nggak pernah ditolak. Siapa tuh yang nggak pernah ngajuin judul? Ya kan? Nggak pernah ngajuin judul gitu. Orang udah seminar, proposal, dia masih mikir di jalan, judul saya apa ya? Judul saya apa ya? Gitu aja. Terus nanya kemana-mana, tapi nggak ada melakukan yang kita bahas hari ini. Coba, yang sekarang mau ngajuin judul, yang sekarang mau nyesain kuliahnya, lakukan yang apa kita bahas tadi. Insya Allah, shortcut, jalan pintas itu untuk nggak perlu berlama-lama ngabisin waktu. Ya. Itu sih Gennya. Sekarang udah diterima. Setelah diterima Ya, sudah Bu, ngapain sih Gen? Dibawa pulang? Mau cari, enggak Bu, cari referensi. Mau cari baru ya? Iya Bu. Sudah nyari belum? Belum, baru mau nyari. Belum. Ingat, Bu. Judulnya masih ingat nggak? Masih Bu. Apa judulnya sih Gen? Pengaruh perilaku agresif terhadap kesehatan mental siswa Bu di sekolah di SMA Negeri 7 Kerinci. Aduh, siap-siap Pak Farid pembimbingnya. Itu judulnya. Belum ada pembimbing, kata Sekjur disuruh bikin proposal dulu baru dikasih SK pembimbing. Sinopsis dulu. Nah, ini yang lagi tugasnya bikin Iya. proposal. Nah, bikin proposal itu nggak bisa dibayangin, harus dikerjakan. Dari Ya, mana? Ya dari referensi, ya kan? Baca skripsi seniornya, ada nggak pola yang sama dari judul saudara? Kalau memang dia pengaruh, cari judul yang seperti itu gitu ya. Seperti apa bab 1, bab 2, bab 3-nya. Si Gen, ya Bu. saya tanya minggu depan si Gen ini progresnya sampai gimana? Atau masih dibawa di Kekaiwaru? Bagaimana Bu? Kurang jelas suaranya. Minggu depan saya tanya, bab 1-nya sudah selesai belum? Nah, Oh iya Bu. nah, oke. Baik, mudah-mudahan yang ikut di dalam ini, yang sedang menyelesaikan skripsi, insya Allah cepat selesainya. Ya, itu saja Bapak. Terima kasih Bu Dosi atas responnya terhadap pertanyaan Sigen. Mungkin bisa diaplikasikan kepada rekan-rekan yang lain. Ketika judul rencana atau rancangan penelitian ditolak, apa yang harus dilakukan? Mungkin bagi yang semester 3 itu kelompoknya Dandi, nah itu mungkin kelompoknya Regis, yang semester 5 sekarang Iraldi, kalian jangan senyum-senyum sekarang karena kalian belum ada di posisi kakak Sigen. Nanti kalau sudah ada di posisi abang Sigen, nah, rasakanlah sensasinya mengajukan judul ya. Jadi Tambahan Pak Farid, Sigen dan kawan-kawan yang lain, penolakan judul atau perubahan judul itu tidak hanya di Kajur Sekjur. Barangkali nanti ketika ketemu pembimbing, bisa. Nah pembimbing mengarahkan bisa-bisa bergeser atau variabelnya yang diganti atau memang judulnya yang diubah, itu kemungkinan nanti. Jadi jangan salah sangka nanti, karena pernah ada mahasiswa dengan saya ketika saya ingin berdiskusi dengan dia tentang perubahan judul karena saya rasa judul itu ya enggak pas ya, malah komen itu kan sudah di-ACC oleh Sekjur Kajur Bu. Nah kok diubah sama pembimbing? Enggak mengubah. Nanti pembimbing malah ingin mengarahkan kita supaya kita bekerjanya bisa gitu mengerjakannya, karena menurut pembimbing barangkali judul itu belum pas atau apa gitu. Jadi jangan berkecil hati nanti ketika pembimbing juga ada perubahan dan sebagainya. Ya, Bu Dosi, bisa jadi juga pada reviewer nanti akan mengganti judul. Saya pernah reviewer udah berapa kali yang ganti judul mahasiswa karena dirasa memang tidak pas. Jadi banyak sekali
masih panjang jalan kalian ya. Saya nggak nakut-nakuti, tapi seenggaknya kalian sudah tahu jalan yang akan kalian lalui nanti. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, di sini untuk presensi atau kehadiran sudah tersedia di kolom chat. Setelah kegiatan kita berlangsung, rekan-rekan bisa mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh Pak Hengki. Nah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi, atau kita ada yang ingin didiskusikan, atau ada yang ingin disampaikan kepada Ibu Dosi? Saya persilahkan. Regis, Pak, izin Pak. Ya, silakan Regis. Baik, terima kasih. Begini Bu Dosi, ke diri Regis sendiri ya Bu, sering kali kalau bikin tugas itu tuh ada sifat malas dan last minute gitu, pengen nunda-nunda aja. Jadi ada nggak Bu tipsnya supaya nggak kayak gitu lagi? Soalnya udah keseringan kayak gitu Bu. Udah kayaknya habit ya. Udah kebiasaan. Oke. Baik, istilahnya begini. Kemarin saya juga dapat materi dari guru yang luar biasa juga. Cerita tentang rantai gajah. Tahu rantai gajah? Pernah nggak gajah besar di rantai? Nah, di situ ada cerita bahwa gajah, kalau gajah liar dijinakkan gimana caranya? Regis? Tahu nggak cara menjinakkan gajah liar? Susah lah Bu, gajah liar dijinakin. Susah ya, susah. Ini sudah tak negatif. Jinak liar itu, gajah liar itu kalau mau jinakkan biasanya dikasih atau ditembak bius dulu. Nah, setelah dibius, baru kakinya dirantai. Nah, dirantai dan diikat. Setelah dirantai diikat, pas gajah itu sadar dari efek biusnya, kemudian otomatis dia akan berusaha untuk melepaskan ya. Barangkali gerak ke kanan, gerak ke kiri, maju, mundur, itu sering dilakukannya untuk melepaskan rantai itu. Itu terus dilakukan. Tapi lama-kelamaan, karena rantai itu memang didesain untuk kuat menahan gajah tidak bisa kabur. Akhirnya gajah itu pun berhenti untuk berusaha melepaskannya. Karena berpikir, karena merasa bahwa tidak bisa gitu. Setelah dia berusaha kanan, kiri, belakang nggak bisa. Padahal gajah punya kekuatan besar ya. Kemudian setelah itu beberapa lama terjadi, sering terus-menerus seperti itu, nggak bisa, akhirnya gajah itu malah diam saja. Nah, pada suatu waktu rantai itu dilepaskan oleh pawang gajah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rantai sudah terlepas dari kakinya, namun gajahnya lari atau tidak? Tidak. Gajahnya malah tidak kabur, malah jinak. Kenapa? Karena rantai yang di kaki gajah tadi itu sudah berpindah. Kemana? Kemana coba? Yang mau jawab, Regis? Rantai tadi di kakinya memang sudah lepas, tapi pindahnya kemana? Ke pikiran gajah. Bahwa, ya kan, dia tidak bisa kemana-mana. Dia sedang diikat. Dia memang harus di sana, gitu. Tidak bisa pergi jauh. Nah, apa kalau diapakan dengan kita?
kita banyak sekali rantai gajahnya nih, seperti Salto tadi. Si apa nama Regis, banyak nggak rantai gajahnya? Iya, Bu. Nah, rantai gajahnya apa? Kalau ngerjain tugas di awal waktu memang susah, memang nggak ada waktu, kemudian sulit untuk mengeluarkan ide misalnya gitu. Kemudian malas ngerjain langsung tugas itu, nanti aja pas mau dikumpulin. Banyak tuh. Nah, ya kan? Akhirnya rantai-rantai inilah yang akhirnya membuat kita malas. Kemudian mungkin ada kita ngerjain gitu ya, tapi habis itu nggak selesai gitu, dan sebagainya. Gitu. Nah, dengan kondisi itu akhirnya membuat kita itu tadi tetap berada dalam rantai tadi, pikiran kita gitu. Pikiran kita tuh masih dirantai, gitu. Masih ngerjain tugas itu nggak bisa tepat waktu dan sebagainya. Padahal kita adalah seperti gajah tadi. Setiap diri kita itu sudah Allah kasih kemampuan, potensi yang besar, seperti gajah tadi, punya kekuatan besar. Kita punya potensi yang besar. Nah, kemudian karena tadi terbelenggu oleh rantai, nggak keluar potensinya. Saya yakin Regis itu punya potensi untuk bisa mengeluarkan ide-ide itu, ya kan? Nah, kemudian kita balik lagi ke laptop tentang pembahasan tadi. Ketika ada tugas, Regis bayangin deh, ketika Regis itu bisa menyelesaikannya tepat waktu, Regis pengen kan ngasih tugas yang terbaik, bikin tugas yang terbaik, nilainya pun bagus, kemudian nyesain tepat waktu. Bayangin kalau Regis itu bisa menyelesaikan tepat waktu. Kira-kira apa sih keuntungan yang Agis dapatkan? Coba. Keuntungannya lumayan banyak juga, Bu. Kalau misalnya tepat waktu, kita lebih bisa bersantai. Kalau udah siap tugasnya, jadi bisa ngerjain tugas lain juga. Kalau bisa ngerjain tepat waktu. Dari segi apanya mungkin nggak kelabakan ya? Iya. Nah, jadi tugasnya rapi, nggak tergesa-gesa. Nah, itu sudah tahu sebenarnya. Artinya kalau kebayang Regis kalau ngerjain tepat waktu itu bisa bagus tugasnya karena nggak keburu-buru, nilainya pun insya Allah bagus, kemudian kondisi diri kita menjadi bukan santai sebenarnya, lebih tenang, kemudian lebih siap untuk mengerjakan tugas yang berikutnya, ya kan? Nah, bayangin seperti itu, bayangin, insya Allah kalau tugas ini cepat waktu, pasti enak deh. Nilainya insya Allah bagus, saya bisa ngerjainnya tepat waktu, kemudian lebih tenang jiwa saya, kemudian tugas berikutnya siap untuk dikerjakan. Seperti itu terus. Nah, ketika Regis sudah membayangkan seperti itu, bisa menyelesaikannya terus seperti itu, nah Regis kemudian fokus, apa sih harus saya kerjakan? Seperti kalau saya mau tepat waktu, ketika sudah dikasih, kemudian saya langsung merancang apa yang saya harus bikin, kemudian saya mulai untuk mencari referensinya, dan saya kerjakan dengan fokus, duduk, tidak main handphone, atau tidak kemana-mana, saya harus ngerjain satu tugas itu selesai. Jangan ditunda-tunda, nanti ngerjain judul, besoknya baru isinya, besoknya lagi baru paragraf lainnya, akhirnya kan sama aja namanya, selesainya lama. Ya kan? Bayangin gitu, bayangin kalau kita selesai tugas itu leganya gitu ya. Nah gitu. Nah habis itu Regis bergerak kan, bersikap nyari referensi, mungkin karena sekarang pandemi, searching tuh internet bahan-bahannya, kemudian kita simpan, atau yang perlu kita print langsung dibikin. Nah ya kan, setelah selesai langsung diserahin. Saya yakin Regis lakukan itu di satu semester ini, insya Allah semester depan itu sudah terbiasa. Tenangnya kita itu, kemudian nilai yang kita dapatkan, kualitas tugas kita. Biasanya begitu, kalau kita bisa menghasilkan, namanya manusia ya,
bisa menghasilkan hal yang baik, biasanya tingkat kepuasannya akan lebih berbeda. Dibanding kita kasak-kusuk, asal jadilah, akhirnya rasa dari kita itu rasa tidak puas. Karena memang manusia itu butuh memang untuk bisa kinerjanya itu berkualitas gitu. Sehingga nanti ketika dikasih nilai yang bagus, kita pun puas. Gitu. Sebenarnya manusia tuh nggak suka ngerjain asal-asalan sebetulnya gitu. Tapi nggak taunya sering lakukan itu gitu. Ya kan? Nah, maka nanti saya jadi coba beberapa waktu ini kerjain selesai kirim gitu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, nah kemudian insya Allah nanti ketika ada kita mungkin keinginan menunda, kebayang kita kasak kusuk, kemudian kebayang kita nggak nyaman, kemudian kebayang nggak enaknya gitu ya. Nah, akhirnya kita nggak jadi. Nah, karena kita udah terbiasa, ya. Karena tadi kebiasaan itu. Udah semester sekarang, padahal kuliah udah dari semester 1. Dan parahnya, udah tahu nggak enak bikin tugas itu di akhir-akhir, sampai wisuda pun masih kayak gitu juga. Nah, artinya kita apa? Kita tidak berproses menjadi lebih baik. Artinya serta kita masih kita pelihara, nggak apa-apalah di akhir-akhir, tapi nanti kan yang penting ngumpulin. Nah, itu kan serta negatif. Nah, penting orang wisuda, saya wisuda, itu kan negatif. Gitu. Nah, tidakkah kita ingin menjadi manusia yang ketika menghasilkan sesuatu itu memang betul-betul sesuatu yang kita upayakan dengan baik. Nah, ya kan? Puas kita lihat, ngerjain tugas itu dengan rapi, terus kita serahkan dengan tidak terburu-buru gitu. Akhirnya memang kehidupan kita tertata. Dan itu juga salah satu perilaku atau sikap yang akan membuat perjalanan kesuksesan kita semakin singkat. Ya kan? Kilometernya itu makin singkat. Tapi bagi orang-orang yang buat tugas asal di waktu yang last minute, kemudian tidur-tiduran, ingat perjalanan jarak tempuh untuk kesuksesan itu akan semakin panjang. Bahkan mungkin nggak ketemu-ketemu. Nah, makanya itu yang seringkali mungkin kawan-kawan bisa lihat contohnya di masyarakat gitu. Kuliah begitu santai banget gitu ya. Nah, akhirnya apa? Karena nggak ada yang didapat, asal-asal semua, ya tamat. Habis itu cari kerja nggak dapat gitu ya. Udah kemana-mana nggak lulus gitu ya. Habis itu ya udahlah, berarti nggak nasib saya, gitu aja serta negatifnya. Bukan saya bisa gitu, nggak ada. Diterpelihara terus sampai tua karirnya nggak terwujud-wujud, hanya sekedar hidup saja gitu. Nggak ada istilahnya tuh naik. Kalau kehidupan karir kita kan seperti kurva itu harusnya. Terus kita meningkat gitu ya sampai di puncak gitu, maka makin tua. Ini enggak, dari muda sampai tua datar aja gitu ya. Ya hidup, ya makan dan sebagainya gitu. Itu namanya hidup sekedar hidup namanya gitu kan. Nggak ada impian gitu. Ya ada sih impian, tapi tadi nggak dijalanin yang kita bahas tadi gitu. Cuma bermimpi memang gitu. Akhirnya memang impiannya terwujudnya hanya dalam mimpi, nggak kehidupan nyata. Ya. Jadi mulai saat ini kawan-kawan yang khususnya yang hadir saat ini, saya pengen ada perubahan lebih baik dalam diri kawan-kawan. Ya kan? Pak Farid itu termasuk, walaupun katanya tadi ada kegagalan, tapi kan kalau kita lihat sudah terwujud di usia muda itu. Udah jadi dosen gitu ya. Di tengah orang-orang yang banyak nggak lulus CPNS, beliau lulus kan. Nah, ya, jadi mudah-mudahan nanti juga impian-impian Pak Farid yang lainnya segera terwujudkan gitu ya. Nah, yang lain juga seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini dari Angela Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana seandainya apabila proposal yang sudah kita buat, pembimbing 2 menerima proposal, sedangkan pembimbing 1 meminta mengganti judul proposal tersebut. Apa yang kita harus lakukan? Apakah tetap mempertahankan judul? Apakah menggantikan judul yang baru? Terima kasih, Bu. Sepertinya terbawa suasana curhat mengenai judul ini, Bu Dosi, pada kita hari ini. Iya. Kayaknya mahasiswa BK perlu dikonselingi nih.
Ya, harusnya kalau sudah mahasiswa BK itu masalah judul-judul skripsi itu sudah menghadapinya dengan santuy gitu ya. Itu ditolak santai. Maksudnya santai bukan berarti santai tidak mengerjakan, artinya cool, tetap cool gitu ya. Nah, ini enggak mahasiswa BK malah curhat gara-gara judulnya minta ganti. Kan aneh gitu ya. Curhatnya sama anak siapa ya? Sama mahasiswa lain gitu ya. Nah, harusnya mahasiswa lain curhat sama saudara. Nah, itu adalah fenomena yang memang kerap terjadi karena pembimbing kita kan dua manusia yang berbeda. Nah, beda umurnya, beda ilmunya, beda pengalamannya, dan masih banyak perbedaan yang lain. Artinya, ketika saudara menghadapi hal seperti ini, tentu harus dihadapi dengan sikap yang bijak, bukan malah menggerutu gitu. Banyak yang ditemukan mahasiswa adalah yang barangkali menimbulkan efek kekesalan juga pada pembimbing ya. Kadangkala pembimbing satu sudah menerima, gara-gara pembimbing duanya agak mungkin suruh memperbaiki, malah ditodong. Pembimbing satu saya sudah terima Pak, kok Bapak nggak mau CC? Nah, sering begitu tuh. Pembimbing satu aja udah terima, kenapa pembimbing dua nggak mau CC Pak? Nah, itu kadang-kadang buat kesel pembimbing kan. Padahal kan kadang-kadang kan tidak seperti itu. Atau malah sebaliknya, pembimbing dua suruh lanjut, pembimbing satu belum. Terus saudara bilang, pembimbing dua aja suruh lanjut Pak. Kok malah ingin berubah? Nggak bisa seperti itu. Gitu. Artinya kedua pembimbing kita itu pengen skripsi kita lebih baik. Nah, gimana caranya? Coba dituruti dulu alurnya. Pembimbing satu itu bukan berarti ditolak biasanya, ada masukan-masukannya. Nah, saudara cermati apa masukannya. Misalnya pembimbing dua sudah oke gitu dengan judul itu, gitu. Sudah dilanjutkan dengan pembuatan atau merevisi proposal. Nah, tapi pembimbing satu memberikan, biasanya enggak langsung dibilang ini saya nggak terima, cari yang lain. Pasti ada narasinya, argumennya kenapa pembimbing satu misalnya menyarankan untuk diganti, misalnya variabelnya atau judul keseluruhan. Nah, dengarkan, dicatat, kemudian kalau memang kita ada nggak ngerti ditanya, atau ada argumen kita dijawab, Pak, kenapa saya biasanya kalau kebiasaannya kenapa pembimbing itu minta untuk diganti saja, biasanya juga berasal dari mahasiswa. Ketika ditanya pembimbingnya tentang judulnya, mungkin segi pemahamannya tentang judulnya, mungkin segi pemahaman tentang metode yang akan digunakan terkait judulnya, mungkin nggak ngerti. Nah, barangkali begitu. Sehingga pembimbing memikirkan, kok judulnya ini, padahal saudara nggak ngerti. Gitu. Bisa jadi asal-muasalnya pembimbing ingin mengubah itu gitu. Karena pembimbing merasa saudara saja nggak ngerti dengan itu. Gitu. Bagaimana saudara akan menyusunnya? Gitu. Karena kebiasaan mahasiswa mengajukan judul itu hanya dicomot-comot. Ngambil di internet, oke ya bagus ini nih, diajuin gitu ya. Nah, sehingga pembimbing merasa barangkali ini judul yang sulit untuk diteliti atau apa gitu kan. Jadi gitu. Sehingga mahasiswa kadang, kok judul saya ditolak? Tidak. Pembimbing itu pengen saudara bisa menyelesaikannya dengan waktu yang efektif. Kalau hal-hal yang tidak dipahami oleh saudara, mungkin nanti akan berlama-lama. Biasanya kemampuan saudara untuk mempertahankan itu yang tidak ada, sehingga pembimbing merasa, lah saudara aja nggak ngerti dengan apa yang akan saudara lakukan, gitu. Maka carilah yang lain yang lebih mengerti. Gitu. Nah, tapi ketika saudara bisa mempertahankan, kemudian tetap pembimbing misalnya ngomong, nggak bisa, ini begini, dicatat, kemudian saudara baca lagi, dipahami lagi maksudnya, mungkin iya, gitu, dan sebagainya. Kita rasa-rasakan. Kemudian dibawa lagi nanti ke pembimbing dua, gitu, Pak, menurut Bapak itu. Nah, kalau pembimbing dua itu juga mendengarkan argumen, misalnya itu yang, masuk akal, kemudian argumen-argumen yang memang betul sih kata pembimbing itu, pembimbing pun akan mengikuti biasanya, karena mungkin
pembimbing 2 sebelumnya tidak terfikirkan karena mungkin banyaknya yang bimbingan atau mungkin kesibukannya sehingga dia mungkin ya udahlah lanjutin. Tiba di pembimbing 1 ternyata pembimbing 1 nampak gitu ada hal yang mungkin tidak disikan, asalkan saudara bisa mengikuti proses itu gitu. Jadi tidak harus ACC pembimbing 1 berarti pembimbing 2 harus ACC. Atau sebaliknya ACC pembimbing 2 pembimbing 1 harus ACC. Pasti ACC nggak bisa, kan kita semua punya pemikiran yang berbeda. Tidak ketemu misalnya tidak sempat membaca dengan seksama. Nah, mungkin pembimbing yang ini lebih mengkoreksi begitu. Maka dari itu, saudara harus bisa siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Saya pun itu dapat ke pembimbing juga seperti ini. Sampai saya wisuda pun kedua-duanya itu memang sering berbeda pendapat. Nah, saya sebagai mahasiswa harus bijak. Ya, ketika memang pembimbing ini menyarankan seperti ini, mana yang saya bisa diskusikan dengan pembimbing yang satu lagi, saya diskusikan. Mana yang tidak, ya saya harus bisa mencari solusi bagaimana bisa pembimbing saya bisa menerima ataupun bisa mengikuti keinginan mereka. Ya harus bijak seperti itu. Jangan kita malah ngadu-ngadu gitu. Pak, pembimbing satu aja kayak gitu. Sama Pak Engki ada tuh ditodong. Pembimbing 1 udah CC Pak. Mau minta CC Bapak lagi. Bukan minta bimbingan, itu kan nggak bagus gitu kan. Akhirnya nanti kalau sudah ditodong seperti itu pembimbing kesel, akhirnya ya udah tangan saya aja lah saya. Nah, hari ini kan nggak enak kita gitu. Ilmu itu harus berkah, saudara. Kenapa? Pembimbing itu adalah orang yang membimbing kita kemana kita mau menuju, beliau membimbing. Nah, ketika dia melihat kita mungkin ada, kamu mau berangkat nih? Iya Pak, mau kemana? Ke Bangko misalnya gitu. Pakai mobil apa? Pakai mobil ini Pak. Mungkin ada yang preteli, kalau kamu pakai mobil ini, kecenderungan jalannya begini. Kemudian nanti di situ ada jalan yang nggak bagus, gitu ya. Atau kondisi ban kamu itu udah licin, ditukar dulu. Nah, ya, begitu pembimbing sebetulnya. Bukan berarti kadang-kadang mahasiswa salah pemahaman. Ketika dicoret, dibilang salah. Coba deh pakai logika. Ada nggak pembimbing yang kalau skripsinya benar, terus mau dilama-lamain? Disalah-salahin, nggak mungkin. Kalau udah bagus pasti deh cepet. Mahasiswa yang serius ngerjain skripsinya biasanya cepet. Kenapa? Pembimbing nggak banyak lagi harus oh ini udah betul, udah bagus. Senang malah pembimbing, bukan malah senang malah kita nyoret-nyoret, itu nggak senang. Nah senang itu kalau mahasiswa itu serius ngerjain, kan ya cepet selesai. Malah lebih senang, pekerjaan kita malah nggak terlalu berat gitu. Jadi kadang-kadang mahasiswa si pembimbing malah coret-coret dibilang menyalahkan. Nggak mungkin lah pembimbing itu cari-cari pekerjaan kalau memang skripsi sudah bagus. Nah itu ya jawabannya. Nah ini harus ini dari sekarang. Insya Allah saya siap Bu dengan kondisi seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dosi atas responnya. Mungkin inilah fenomena yang banyak terjadi di kampus kita antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Terkadang beda persepsi mengenai apa isi dari skripsi mahasiswa. Saya sampaikan kembali kepada rekan-rekan sekalian yang mengisi presensi baru 17 orang. Yang mengisi presensi baru 17 orang. Mungkin nanti setelah acara ini langsung segera diisi presensinya karena kita akan melihat seberapa banyak kehadiran. Kalau dilihat di partisipan di sini ada 41, dikurangi saya 1, Ibu Dosi 1, Pak Hengki 39. Ada 38 atau 37 orang yang menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Itu sekedar mengingatkan kepada rekan-rekan, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan atau yang bisa kita ajak diskusikan? Saya persilahkan.
Ibu Lia minta di-share apa nih? Di absensi atau apa? Oh, sudah di-share oleh Pak Hengki untuk Oh, iya. kehadiran. Masih ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau bisa didiskusikan? Boleh. Suci Ayu Lestari ada kan? Mana si Suci? Pak Farid, Suci mau nanya tadi itu. Silakan Suci, mana Suci? Bisa mengaktifkan mikrofonnya atau mengetik saja di fitur chat. Nggak jadi, Suci tadi melambaikan tangan tadi. Suci, jadikah Anda bertanya? Atau selain Suci masih ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, atau bisa didiskusikan? Mudah-mudahan sadar semua ya. Amin. Mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, banyak sekali manfaat dari pembelajaran atau yang disampaikan oleh Ibu Dosi pada hari ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali kalau kita bisa menerapkannya. Jadi kalau kita lihat di sini pada dasarnya ini alirannya aliran konseling kognitif. Mungkin nanti rekan-rekan bisa mendalami untuk konseling kognitif nanti ketika mata kuliah. Mungkin kalau di sini saya belum tahu apa nama mata kuliahnya. Kalau kami dulu itu teknik labor 2. Ada juga Momoko, model-model konseling. Itu membahas mata kuliah banyak sekali pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan konseling. Ada konseling behavior, ada konseling kognitif, ada konseling humanistik. Jadi seperti itu. Bisa kalian dalami. Nah, untuk yang aliran seperti ini bisa kalian dapatkan di REBT, mungkin rational emotive behavior therapy, atau cognitive behavior modification, atau cognitive behavior therapy. Banyak sekali aliran-aliran kognitif yang ada di dalam konseling. Tentunya ketika kita merasa bahwa itu bisa membawa perubahan yang positif bagi diri kita sendiri pada khususnya, mungkin tidak salah kita menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itulah yang bisa saya kita sampaikan bersama-sama. Dari Bu Dosi juga sudah menyampaikan materi. Saya selaku moderator, apabila ada salah perkataan, salah perbuatan, saya mengucapkan mohon maaf kepada Ibu Dosi. Saya ucapkan terima kasih yang telah menyampaikan materi untuk hari ini. Kepada rekan-rekan sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu dalam mengikuti pengabdian masyarakat dari jurusan BKPI Yayan Kerinci. Untuk besok masih ada satu sesi lagi. Saya ingatkan kepada rekan-rekan itu Kajur Sekjur dari Pak Kajur
akan menyampaikan materi dan Pak Sekjur juga akan menyampaikan materi. Nah, jadi yang petinggi-petingginya sengaja ditaruh di belakang, nah supaya kalian termotivasi. Oh ini sekjur kami, oh ini Pak Kajur kami. Nah jadi seperti itu, makanya ditaruh di belakang. Kami yang muda-muda, yang baru-baru ditaruh di awal. Nah untuk yang kartu asnya itu diletakkan di belakang. Nah jadi seperti itu. Saya harap rekan-rekan sekalian bisa mengikuti pengabdian ini sampai selesai. Tentunya akan ada banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, kemudian kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin dari Ibu Dosi tentunya hari ini sangat-sangat bermanfaat apabila kita aplikatifkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di screenshot. Izin live ya Pak Farid. Ya silakan Bu, saya juga mau live ini.